Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara merasionalkan penyebut. Karena ada istilah penyebut yang saya sebutkan, maka yang harus diperhatikan adalah bentuk pecahan. Pecahan itu dikatakan pecahan, suatu bilangan disebut pecahan jika dia dibentuk seperti ini, dengan syarat A dan B-nya harus anggota bilangan bulat. Tapi kadang kita tahu dia itu bisa tidak hanya bulat tapi bentuk akar juga sangat mungkin gitu. B-nya ditempati diubah ke dalam bentuk akar. Nah, gimana caranya untuk mengubah dia tetap dalam bentuk bulat atau dirasionalkan? Ini kan bentuk namanya adalah bilangan rasional. Kalau satu bilangan bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, namanya bilangan rasional. Oleh karena itu, jika kita menemukan suatu bilangan yang penyebutnya tidak bilangan bulat, maka kita atau bahkan dalam bentuk akar, itu kita bisa disebutnya merasionalkan bentuk penyebutnya. Contohnya seperti apa? Contohnya eh, kita mau eh, yang bisa dipakai ada tiga ya, ada tiga bentuk. Yang pertama adalah jika bentuknya akarnya seperti ini, 1/akar A itu bisa diubah ke dalam bentuk 1/akar A dikali dengan akar A per akar A. Ingat, akar A kali akar A kan jadi A. Maka ini bisa kita tulis jadi eh, akar A, karena 1 kali A, akar A jadi akar A per A. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya 1/akar 2 misalkan. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan cara merasionalkannya kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka nilainya jadi 1/2 akar 2/2 gitu ya. Atau boleh ditulis seperti ini. 1/2 akar 2. Itu semua senilai. Yang penting penyebutnya tidak dalam bentuk irasional atau akar. Irasional itu adalah bentuk akar ya, yang tidak bisa diubah ke bentuk pecahan gitu ya. Irasional. Terus misalkan saya punya bentuk yang lain, ini nomor 1, nomor 2. Misalkan saya punya 2/akar 5. Maka ini bisa diubah ke bentuk 2/akar 5 dikali akar 5/akar 5. Maka ini sama dengan apa? 2/5 akar 5 boleh nulis seperti ini atau seperti ini. Itu senilai. Contoh yang lain, misalkan saya punya seperti ini, dijumlahkan atau dikurangi. Tentukan nilainya. Yang pertama, 1/akar 2 ditambah 1/akar 3. Nah, cara melakukan operasi ini kan berarti dia harus dalam bentuk eh, rasional dulu gitu, lebih baiknya. Maka kita ubah ke dalam bentuk 1/2 akar 2 seperti yang tadi, berarti yang satunya 1/akar 3 itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian samakan penyebut, jadi ini dikali 3 kali 3, yang ini ya kali 2 sama kali 2. Maka nilainya jadi 3/2 ditambah 2/3 per 6. Seperti ini. Diubah ke dalam bentuk satu pecahan begitu ya. Yang B misalkan saya punya 1/akar 5 dikurangi 1/akar 2. Berarti ini juga sama, diubah ke dalam bentuk rasionalnya yaitu 1/5 akar 5 dikurangi 1/2 akar 2. Dengan cara yang sama, yang pertama dikali 2 atas bawah ya supaya sama jadi 1/10. Juga sama yang ini kali 5. Maka nilainya jadi 2/5 dikurangi 5/2 per 10. Seperti ini. Contoh yang lain, coba deh
kerjakan yang bagian ini. 3/8 ditambah 5/2. Ini kan sama dengan akar 8 itu 2/2 ya, ditambah 5/2, maka kita kaliin sama apa? Eee, Samakan penyebut jadinya 3/2 per 2 kali 2, yang ini jadi 5/2/2 gitu ya. Karena akar 2-nya diubah ke bentuk rasional. Maka kita kaliin 2 nih yang bagian kanan. Kenapa? Supaya dia jadi per 4 penyebutnya. Jadinya 3/2 ditambah 10/2/4. Ini kan bisa diubah ke bentuk lebih sederhana, yaitu 13/2/4. Bentuk yang lainnya selain yang itu adalah bentuk seperti ini. Jadi, kalau menemukan penyebut bentuknya adalah A tambah B, salah satunya dia itu adalah akar, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini, atau sama saya ditulisnya dalam bentuk ini ya. Misalkan A tambah akar B gitu ya. Cara merasionalkannya gimana? Berarti dikalikan sama 1 per A tambah akar B dikali A min akar B per A min akar B. Gitu ya. Nanti hasilnya jadi apa? Jadi A min akar B per A kuadrat min B. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk aljabar yang A kuadrat min B kuadrat bisa diubah dalam bentuk faktor A min B dikali A plus B. Dan jika kita ubah ke dalam bentuk kuadrat, akarnya jadi tidak ada karena akar B kuadrat itu sama dengan nilainya B. Contohnya nih seperti ini. Berlaku juga kalau operasinya dia penjumlahan, maka dikalikannya sama bentuk minusnya. Kalau seandainya dia pengurangan, berarti dikalikannya dengan penjumlahannya. Contohnya yang pertama adalah ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang rasional. Contohnya adalah yang pertama 1/1 tambah akar 2. Itu berarti karena dia operasinya penjumlahan, maka cara merasionalkannya dikali dengan bentuk pengurangannya kayak gini. Kenapa? Di sini ya informasinya tadi, kalau kita A tambah B dikali A min B, itu kan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika A-nya 1, B-nya akar 2, maka dia berlaku apa? 1 kuadrat min akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat nilainya 2 ya. Maka ini jadi 1 min 2 yaitu negatif 1. Sehingga ini bisa kita tulis 1 kali 1 min akar 2 kan tetap 1 min akar 2 yang di bawah jadi 1 min 2 yaitu negatif 1. 1 min akar 2 dibagi negatif 1 jadi apa? Negatif 1 tambah akar 2. Seperti ini. Karena kenapa coba? 1 dibagi negatif 1, negatif 1, negatif akar 2 dibagi negatif 1 jadi positif akar 2. Kita lanjutkan, misalkan dalam bentuk seperti ini. Yang kedua, 3 akar 2 dikurangi akar 3 dibagi 3 akar 2 ditambah akar 3. Atau dibalik deh, karena tadi udah plus ya. Nah, gimana cara mengubah ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya adalah rasional? Berarti kita kalikan dalam bentuk
penjumlahannya, yaitu kali 3 akar 2 ditambah akar 3 dibagi 3 akar 2 ditambah akar 3. Dengan konsep A kuadrat min B kuadrat seperti tadi, maka yang di bawah itu kita ubah ke dalam bentuk yang tadi. A kuadrat min B kuadrat. Sedangkan yang di atas, karena dia bukan A plus B A min B, tapi A plus B A plus B, maka kita kalikan dalam bentuk distributif. Gitu ya. Yang ini kuadrat min akar 3. Kemudian kita kaliin deh satu-satu. Apa tuh? Ini kali ini gitu ya. Jadi berapa? Jadi 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2 2. Terus kita kaliin lagi yang mana? Yang ini sama ini. Kayak gitu ya. Maka nilainya jadi apa? Jadi 3 akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Terus yang ketiga yang ini 3 akar 6 juga. Terus yang terakhir akar 3 kali akar 3 jadi 3. Dibagi 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, akar 3 jadi 3. Maka nilainya jadi ini 18 tambah 3 berapa tuh? 21, 3 tambah 3 jadi 6, maka ini jadi 6 akar 6. Kemudian yang di bawah itu apa? 18 kurangin 3 yaitu 15. Seandainya mau disederhanakan lagi karena konstantanya yang selain akar, dia itu bisa dibagi 3, kita bisa bagi 3 semua. Jadi ini jadi 5, ini 7, ini 3. Sehingga kalau dalam bentuk lebih sederhana, ini sama dengan 7 tambah 3 akar 6 per 5. Begitu yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar di penyebut.